Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa, SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG Madrasah Mata Pelajaran Fikih dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Palangkaraya. Sekaligus merupakan guru di Madrasah Aliyah Sunan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nomor peserta PPG saya adalah 224 262 730 531. Dalam kesempatan kali ini, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran praktik mengajar dengan tema pernikahan dalam Islam. Materi ini terdapat di kelas 11 Madrasah Aliyah semester genap. Video ini saya buat pada tanggal 18 Juli 2022 sebagai salah satu syarat memenuhi komponen pada penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya harapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji memberikan saran dan masukannya agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alamin, baik semua. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa, dan doa ini nanti akan dipimpin oleh perwakilan ketua kelas. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni sani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mempelajari materi baru pada pertemuan kali ini, Bapak ingin mengecek kondisi kalian semua. Kira-kira bajunya sudah pada rapi apa belum? Semua seragam dan perangkatnya semua juga pakai peci ya. Alhamdulillah, yang cewek juga rapi-rapi semua. Ini ada yang tidak masuk? Nihil. Oh, luar biasa. Sebelumnya, untuk menambah semangat dalam pembelajaran, bagaimana kalau seandainya Bapak punya sedikit yel-yel dan nanti kalian bisa berdiri semua nanti setelah Pak Zulfa menyampaikan atau mengucapkan kelas 11 Nia 1, terus semuanya menjawab dengan yes, 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 gitu ya. Paham ya? Baik, silahkan kalian berdiri semua biar tambah semangat belajarnya. Sudah siap? Siap. Saya tanya sekali lagi, sudah siap? Siap. Kelas 11 Nia 1? Yes, yes, yes. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada semester Gasal yang terakhir? Ada yang masih ingat? Ya. Jinayat. Materi jinayat. Bagaimana nanti kita mempelajari tentang materi pernikahan itu, di dalamnya ada yang namanya pengertian pernikahan, apa itu pernikahan. Nah,
Saya tanya dulu, kira-kira apa sih pengertian daripada pernikahan itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Tira? Ikatan yang menghalalkan. Bagus sekali. Ikatan yang menghalalkan. Ada yang lain? Baik. Wahyu Ningsih. Hubungan atau ikatan antara perempuan dengan laki-laki yang sah. Kalau menurut Wahyu Ningsih, hubungan antara atau ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah. Bagus sekali. Yang lain? Saya Pak. Ya, Rudi. Ijab kabul. Pernikahan itu ijab kabul. Bagus. Beri tepuk tangan untuk yang menjawab. Bagaimana pentingnya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu materi tentang pernikahan dalam Islam, yaitu bagaimana dalam sebuah pernikahan seseorang bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan benar menurut syariat. Dan juga dalam pernikahan kita bisa menjadi lebih tenang dan terpelihara dari melihat sesuatu yang haram. Nah, untuk itu kalian harus melihat di layar depan, layar proyektor ini, bagaimana pembelajaran kita kali ini. Nanti ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah bisa dilihat bersama. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua, aspek keterampilannya adalah siswa dapat menyajikan hasil analisis. Nanti dia presentasikan atau menyajikan itu di depan perwakilan daripada setiap kelompoknya. Nah, baik, selanjutnya Bapak juga akan bertanya lagi bagaimana materi yang akan kita pelajari ini nanti sebagai pengetahuan awal kalian, dimana tadi ada yang menyebutkan pernikahan itu adalah satu ijab kabul atau satu ikatan yang halal. Bagus sekali. Baik, siapa yang tahu bagaimana hukum nikah atau apa itu hukum nikah? Saya Pak. Ya, Wajib. hukumnya wajib, berarti semuanya harus melaksanakan pernikahan gitu. Ada alasannya. Alasannya apa kira-kira wajib itu pernikahan? Kenapa pernikahan itu bisa diwajibkan? Karena Takut melakukan zina. nah, tidak menikah itu mubah, tapi hukumnya wajib apabila seorang itu jika tidak menikah dia khawatir akan berbuat zina. Hukumnya wajib. Dan dia juga dikatakan mampu dalam menyongsong mahligai rumah tangga. Secara fisik dan psikologinya juga sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Maka hukumnya wajib apabila dia khawatir untuk berbuat zina, maka hukumnya wajib. Kalian simaklah video pembelajaran yang akan Bapak putar di layar depan ini, dan kalian nanti menyiapkan diri untuk saya bagi kelompok ya. Jadi saya bagi kelompok, nanti kita akan mempraktekkan pembelajaran cooperative learning
Bagaimana kalian nanti bekerja sama dengan kelompoknya untuk berdiskusi, mempelajari, mengamati, dan memecahkan masalah yang ada dalam lembar kerja peserta didik. Baik, silahkan diperhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang pernikahan dengan saya Muhammad Zulfa. Pengertian nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah. Sementara itu, tujuan pernikahan yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, 2. Mendapatkan ketenangan hidup, 3. Membentengi akhlak, 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 5. Untuk mendapatkan keturunan, 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum menikah ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib bagi orang yang telah mampu fisik dan mental ekonomi, namun jika tidak menikah khawatir untuk berbuat zina. Sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, dikhawatirkan akan jatuh pada perzinahan, tidak akan jatuh pada perzinahan. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tapi tidak membutuhkannya, seperti orang impoten ataupun lanjut usia. Selanjutnya, makruh bagi seorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Sementara itu, hukum nikah menjadi haram apabila orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi, dilihat dari kondisinya. Mahram ada mu'abbad, yang kedua adalah mahram ghairu mu'abbad. Di mana mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi sesuai dalam Quran surah Nisa ayat 23-24 adalah karena keturunan, pernikahan, sepersusuan, atau yang dimadu. Keturunan ada ibu dan ke atas, seterusnya anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ke bawah, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Dari pernikahan yang diharamkan adalah ibu istrinya atau mertua, rabibah atau anak tiri, istri ayah, dan seterusnya, wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek, dan seterusnya, dan istri anaknya. Dan selanjutnya sepersusuan, yaitu ibu, kemudian yang dikumpul atau dimadu saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Sekarang rukun nikah ada calon suami, calon istri, ada wali, dan 2 orang saksi. Di mana syarat daripada mempelai laki-laki adalah bukan mahram si wanita. Kemudian orang yang dikehendakinya. Yang ketiga adalah muayyan, jelas. Kemudian syarat dari mempelai perempuan bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misal masa iddah. Kemudian wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Syaratnya 1 orang yang dikehendaki. Kemudian laki-laki, mahram si wanita, balik, bukan anak-anak, dan berakal. Kemudian yang terakhir adalah adil,
dan tidak terhalang wali lain, tidak buta dan tidak berbeda agama, serta harus merdeka. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita. Wali hakim yaitu seorang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan. Berikutnya, 2 orang saksi memiliki syarat berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasinya. Sunnah dalam keadaan rela. Sementara syuhud atau ijab qabul memiliki makna yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya ijab qabul tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, dan qabul harus dengan ucapan qabiltu atau tazwijah, qabiltu nikah. Pernikahan yang tidak sah antara lain yang pertama adalah pernikahan mut'ah yang dibatasi jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah nikah sigor, pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga adalah pernikahan muhallil, seorang wanita yang telah ditalak 3 dan dalam upayanya dia untuk menikah kembali merekayasa pernikahan. Pernikahan yang keempat adalah pernikahan orang yang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, itu tidak diperbolehkan. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain daripada ahli kitab. Yang delapan, nikah mahram dengannya. Kewajiban bersama suami istri: memelihara dan mendidik anak, setia, berbuat baik, saling bantu, menjaga penampilan fisiknya. Kewajiban suami yaitu menjadi pemimpin, memberi nafkah, dan kemudian bergaul dengan istri secara ma'ruf. Kewajiban suami, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami, bertanggung jawab sesuai fungsi, memberi kebebasan berpikir dan bertindak. Sementara itu, kewajiban istri terhadap suaminya adalah taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan, bersyukur atas nafkah, membantu suami, dan mengatur rumah tangga. Baik, setelah menyaksikan video pembelajaran tentang materi pernikahan dalam Islam, kira-kira sudah banyak tahu gambaran umum tentang pernikahan ya? Sudah ya? Nah, setelah itu Bapak juga akan bertanya lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan yang sekarang ini marak terjadi. Kalian pernah dengar yang namanya nikah siri? Pernah ya? Bagaimana hukum nikah siri dalam pandangan Islam maupun dalam pandangan negara? Itu kalian nanti bisa diskusikan bersama teman kelompok kalian setelah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tadi sudah tahu hukum-hukum nikah? Ada apa saja tadi hukum nikah? Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan juga ada haram. Bolehlah kalian bolak-balik, yang penting kalian tahu ada beberapa hukum. Di antaranya ada haram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Nah, itu bagi orang-orang yang ingin sudah mampu dalam hal finansial, sudah mampu dalam hal fisik dan mental. Ada yang tidak mampu dalam hal membendung keinginan untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Itu tadi ada hukumnya adalah haram apabila dia tidak bisa membendung hasrat dan khawatir untuk berbuat zina. Nah, kali ini Bapak bertanya, bagaimana hukumnya kalau seseorang yang tidak mau menikah? Ada ya? Pernah ya? Pernah
menjumpai, ada yang tidak mau menikah. Itu hukumnya bagaimana? Nah, kalian nanti akan diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Sekarang kalian ada berapa kelompok ini? Nanti ada sekitar 4 atau 5 ini ya. Ada 4 kelompok, silahkan kalian nanti berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita sepakati. Kemudian nanti Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk didiskusikan. Baik, silahkan menyesuaikan di kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok ya? Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ini di setiap kelompoknya itu nanti 1 LKPD. Ini Bapak akan jelaskan lembar kerja peserta didik yang kalian terima. Yang pertama yaitu silakan nanti tulis nama kalian, kelompok berapa dan kelompoknya itu siapa saja. Kemudian di situ ada kompetensi dasar, ada indikator di mana kalian nanti bisa membacanya. Yang indikator yang pertama meninjau ketentuan nikah dalam hukum Islam. Yang kedua, menganalisis tata cara nikah dalam hukum Islam. 3, menulis laporan dan mempresentasikan. Kemudian bahannya ada buku paket yang kalian terima itu, buku paket fikih. Kemudian ada alat tulis, ada buku tulis, ada juga video YouTube, linknya kalian bisa melihat video tadi yang Bapak putar pada link yang sudah tertera di dalam LKPD kalian. Kemudian langkah-langkah kegiatannya, yang pertama ada siswa dibagi kelompok itu sudah. Kelompok mengamati gambar yang disajikan, nih bawahnya itu mengamati. Itu gambar apa itu? Ijab kabul, betul sekali. Kemudian melakukan diskusi kelompok dan presentasi nanti. Mencari informasi tentang materi dari sumber yang lain, itu ada yang keempat. Silakan, di situ ada mengamati video, mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada video pembelajaran. Kemudian perwakilan kelompok nanti ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisis terhadap gambar yang di atas. Kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan kelompok penyaji. Baik, terakhir atau yang ke C, mengumpulkan data, kemudian mengolah informasi, membuktikan dan menyimpulkan. Silakan kalian diskusikan.
Berapa menit ini tadi? 15 menit lebih ya. Kalian berdiskusi, silahkan hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan. Silahkan dimulai dari kelompok 4 dulu. Silahkan maju ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernikahan. Saya lebih gunakan Novita Amelia Putri dan saya silakan dia. Problematika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pelaksanaan nikah yaitu 1. KDRT, 2. Adanya perselingkuhan, 3. kurangnya nafkah batin, 2. adanya masalah keuangan. Lanjut. Konsep nikah sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harus mempunyai kriteria fisik, mental yang mampu, walaupun tidak ada kekhawatiran terjerumus melakukan perbuatan zina, maka tetap disunahkan melakukan pernikahan. Baik. Selanjutnya silakan ada kelompok yang lain untuk menanyakan kepada pemateri di depan atau presentasi di depan. Ada yang tanya kelompok berapa ini? Saya Pak, Ya, kelompok 2. bagaimana hukum pernikahan siri menurut agama dan negara dan apa alasannya? Ya, silakan. Hukum pernikahan siri yaitu sah dalam agama tetapi tidak sah dalam negara karena hendaknya mengakibatkan mempelai wanita. Ada yang menanggapi dari kelompok yang lain? Yuk. Saya Pak, Ya, Rudi. menikah siri hukumnya sah bagi agama, Ya, nikah siri itu sah menurut agama, terus kemudian tetapi tidak sah bagi tidak disahkan oleh negara karena pernikahan siri itu merugikan mempelai wanita. Gitu ya presentasinya. Silakan ditutup presentasinya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 4. Silahkan kalian perhatikan PPT yang Bapak tampilkan di depan. Kita akan mempelajari sedikit melalui media PowerPoint. Yang pertama adalah bagaimana itu pengertian nikah dalam pandangan Islam dan perundang-undangan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Menurut bahasa dalam KBBI, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dan perkawinan. Kata nikah diambil dari bahasa Arab yang berarti menumpulkan, menyatukan persetubuhan, perjanjian atau al-aqdu. Menurut istilah pandangan daripada Imam Abu Hanifah, akad nikah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang perempuan yang dilakukan dengan cara sengaja. Menurut madhabnya Imam Maliki, akad nikah adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari seorang perempuan. Menurut madhabnya Imam Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar kawasan di Asia Tenggara, bagaimana pendapat Imam Syafi'i ini adalah pengertian nikah yaitu akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Menurut ulama madhab Hambali, pernikahan adalah akad yang di dalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas, ijab qabul itu ya, agar diperbolehkan untuk bercampur atau berkumpul. Selanjutnya, hukum pernikahan ada sunnah, ya ini bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Itu hukumnya adalah
sunnah. Kalau mampu sunnah. Wajib yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Jika tidak segera menikah, hukumnya wajib. Kemudian hukumnya makruh yakni bagi orang yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya kelak, maka hukumnya makruh. Sementara haram yaitu bagi orang yang bermaksud menyakiti perempuan yang ingin dinikahinya berbeda agama dan dilakukan dengan mahram, maka hukumnya haram. Ada hukum lagi yaitu mubah, yaitu dasar atau awal mula hukum pernikahan itu adalah mubah, boleh melaksanakan pernikahan, boleh juga tidak. Selanjutnya hubungan nasab, yaitu ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, hubungan susuan, ibu menyusui, saudara susuan, hubungan pernikahan, ibu dari istri, anak istri, ibu istri, ini semuanya tidak boleh dinikah. Hikmah daripada pernikahan, yaitu yang pertama memperoleh hubungan individu dan masyarakat atau memperkokoh hubungan individu dan masyarakat. Yang kedua sebagai upaya penerus kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga merupakan perlindungan bagi terjaganya akhlak dan tata susila. Yang keempat merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penilaian nilai. Yang tumbuh tentram batin dan kasih sayang. Itu adalah bagaimana materi yang bisa Bapak jelaskan untuk kalian tentang pernikahan dalam Islam. Lembar kerja peserta didik kalian silahkan diverifikasi kembali jawaban-jawaban yang sekiranya belum sesuai dan mungkin ada tambahan jawaban setelah ditampilkan PPT barusan tadi. Silakan diverifikasi kembali. Silakan dari materi yang kita pelajari ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang masih bingung atau ada yang salah satu materi yang belum dipahami. Silakan. Siapa? Oh ya, Mujiati Lestari. Bagaimana hukum seseorang yang tidak menikah? Oke, ini pertanyaan yang sedikit menarik ya, karena memang faktanya banyak seorang yang tidak menikah sampai dia meninggal atau bahkan melajang sampai seumur hidup. Nah, bagaimana hukum seorang yang tidak menikah, Pak? Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah, boleh saja, tapi tidak dapat kesunahan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita untuk berkeluar. Ada banyak manfaat, diantaranya adalah memperbanyak kasih sayang. Yang kedua adalah ada juga menghasilkan keturunan. Bagaimana seorang yang tidak punya keturunan itu juga akan merasa sangat-sangat sedih. Kita simpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian nikah, di mana nikah itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan ijab kabul dan bukan muhrim, sehingga melahirkan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Itu bisa diartikan sebagai pengertian nikah. Kalian harus tahu bahwa yang namanya pernikahan itu perlu sekali dipelajari. Karena apa? Karena dalam pernikahan itu ada aturan-aturan. Bagaimana seorang yang ingin menikah mempelai laki-laki mempunyai syarat, dan bagaimana rukun-rukun daripada pernikahan. Apabila dalam pernikahan itu tidak ada salah satu rukun, maka tidak sah pernikahannya. Di antara rukun-rukunnya apa saja tadi? Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, kemudian saksi dan ijab kabul. Bagus sekali. Sekarang kalian bisa melihat link yang nanti Bapak kirim. Link nanti juga ada barcode juga untuk menilai hasil daripada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian isi link Google Form yang nanti Bapak kirim di grup WA kalian. Nah, untuk itu maka pembelajaran kali ini saya anggap pembelajaran yang sangat menarik. Bagaimana dengan kalian?
Karena ini tadi kalian saya suruh untuk berkelompok, untuk berdiskusi, kalian bisa menggali informasi lebih luas lagi, tidak hanya batas daripada di buku paket, tapi kalian juga saya tuntut untuk melihat video pembelajaran dan juga mencari informasinya di internet. Kira-kira pertemuan yang akan datang kita menggunakan pembelajaran seperti ini lagi apa enggak? Ya, baik. Berarti dianggap menyenangkan ya? Nah, tadi saya lihat ada beberapa teman kalian yang kurang begitu aktif. Contohnya adalah Faiz. Nah, Faiz nanti saya kasih tugas ya untuk dikerjakan di rumah ya. Terutama dalam latihan menulis Arab. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana ketentuan-ketentuan syarat-syarat seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan atau syarat mempelai laki-laki. Nanti bisa saya kasih soal untuk dikerjakan di rumah. Gitu ya Pak ya. Dan ada juga lagi yang lain adalah ada Empah Rozi. Nah, tadi saya lihat kurang begitu antusias dalam kegiatan diskusi. Nah, sehingga nanti juga akan saya kasih soal untuk perbaikan diri. Pada pertemuan berikutnya kita nanti akan mempelajari materi tentang perceraian. Nah, setelah ada pernikahan biasanya juga ada membahas tentang perceraian. Di situ kita akan mempelajari bagaimana seorang laki-laki yang dapat mencerai istrinya dan juga seorang perempuan yang bisa mengajukan gugatan untuk perceraian. Pembelajaran pada pertemuan kali ini saya anggap cukup. Waktunya sudah habis. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.